sebelum kita membeli dan memelihara ikan arwana, setidaknya kita sudah memiliki dasar-dasar bagaimana cara memilih ikan arwana yang berkualitas, dengan harapan ikan tersebut nantinya akan sesuai dengan harapan kita. Seperti itu. Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan saya, Mas Al. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana sih cara memilih ikan arwana yang sehat dan berkualitas gitu. Karena kan kita nggak mungkin bertanya langsung kepada ikan arwananya, "Hei, ikan arwana kamu sehat nggak?" Kan nggak mungkin seperti itu. Jadi kita harus mengetahui ciri-ciri terlebih dahulu. Apakah ikan tersebut sehat atau enggak? Kita bisa ketahui dengan ciri-ciri yang akan kita bahas pada kesempatan video kali ini. Dalam memilih ikan arwana, teman-teman harus memperhatikan dua hal, kesehatan dan juga bentuk tubuh ataupun anatomi ikan arwana tersebut. Kesehatan ikan arwana dapat kita ketahui dengan melihat ciri-ciri pada ikan tersebut. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-ciri ikan arwana yang sehat itu dapat kita ketahui dari sifat ataupun tingkah laku dari ikan arwana tersebut. Ikan arwana yang sehat itu cenderung lebih aktif ya, karena pada dasarnya memang ikan arwana merupakan ikan perenang aktif ya. Jadi dia tidak bisa diem, dia selalu berenang ke sana ke sini gitu. Jadi kalau ada ikan arwana yang diam saja, mager di dasar ataupun di atas, hanya anteng gitu kan, itu perlu kita curigai teman-teman. Itu indikasi pertama ikan tersebut sedang tidak baik-baik saja. Kemudian kesehatan ikan arwana juga dapat kita tebak dari gaya renang. Dilihat gaya renang ikan tersebut, gaya renangnya normal atau enggak ya. Jangan sampai teman-teman memilih ikan arwana yang gaya renangnya itu nungging, jadi buntutnya itu di atas, kepalanya di bawah, seperti ini gaya renangnya ya. Kenapa ikan arwana bisa berenang dengan seperti itu? Jadi ikan arwana tersebut kemungkinan menderita perut kembung ya, itu penyakit yang sangat rawan pada arwana, sehingga ikan arwana tersebut kehilangan keseimbangan untuk berenang, sehingga terjadilah berenang nungging seperti itu. Kemudian ikan arwana yang sehat juga dapat kita ketahui dari nafsu makannya. Kalau ikan tersebut mau makan, insya Allah ikan tersebut merupakan ikan yang sehat. Tapi kalau ikan tersebut nggak mau makan, nah itu perlu kita waspadai, perlu kita antisipasi. Jadi prinsipnya mudah teman-teman. Jika ikan arwana itu mau makan, walaupun ikan itu sakit, tapi insya Allah ikan tersebut akan sembuh, akan segera pulih. Namun jika ikan tersebut tidak mau makan, walaupun ikan sehat tidak mau makan, ya lama-lama mati, kelaparan kan gitu. Kemudian teman-teman perhatikan juga secara seksama tubuh ikan tersebut. Apakah ikan tersebut terkena penyakit yang kasat mata, seperti misalkan white spot atau mungkin sisik nanas. Jadi dilihat sisiknya itu mulus enggak teman-teman, ada bintik-bintik putih enggak? Kalau yang bintik-bintik putih itu namanya white spot, sedangkan kalau yang kulit sisiknya itu terbuka, itu dinamakan dengan penyakit sisik nanas ya. Nah, jika ikan tersebut terindikasi memiliki gejala white spot ataupun sisik nanas ataupun penyakit-penyakit lain yang kasat mata, jangan dipilih ikan tersebut. Untuk pembahasan penyakit-penyakit ikan arwana
cara pencegahan dan pengobatannya insya Allah akan kita bahas pada video berikutnya insya Allah. Nah, kemudian setelah kita memastikan bahwa ikan tersebut sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit, baru kita pilih, kita bicara kualitasnya ataupun anatomi tubuh. Bicara anatomi ataupun bicara kualitas tubuh, bentuk badan ikan tersebut, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu bentuk kepala, teman-teman. Bentuk kepala ikan yang bagus, kepala ikan arwana yang berkualitas itu memiliki bentuk seperti sendok, atau bahasa istilahnya seller itu nyendok ya. Jadi nyendok itu yang bagian atasnya itu melengkung ataupun cekung seperti ini. Ini yang dimaksud dengan ikan kepala nyendok seperti itu ya. Kemudian perhatikan bentuk matanya, apakah mata ikan tersebut lurus atau mungkin melihat ke bawah. Kalau melihat ke bawah aja, itu biasa disebut dengan istilah DE ataupun drop S. Jadi matanya itu selalu melihat ke bawah, atau istilah mudanya kita kenal dengan istilah juling. Kalau ikan matanya juling seperti itu merupakan ikan yang minus ataupun cacat. Dan DS seperti itu tidak dapat diobati, teman-teman, kecuali dioperasi seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau pilih ikan arwana, pastikan matanya itu lurus ya, dan juga tidak ada bintik-bintik putih pada mata ikan arwana, atau biasa disebut dengan istilah mata mutiara ya. Jadi penyakit mata ikan arwana itu umumnya ada 3. Yang pertama itu drop S ataupun DE, mata juling. Yang kedua itu ada istilah mata mutiara. Jadi di antara pupil mata ikannya itu ada titik-titik putihnya. Nah, itu biasanya disebut dengan istilah mata mutiara. Kemudian yang ketiga itu ada katarak. Nah, katarak ini juga bahaya nih, teman-teman. Katarak pada ikan, jadi di mata ikannya itu dilapisi dengan lapisan putih. Nah, itu kalau tidak segera diobati, itu bisa menyebabkan kebutaan pada ikan arwana. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian perhatikan juga sungutnya, teman-teman. Ikan arwana itu pasti memiliki sungut, kecuali arwana Afrika. Nah, selain arwana Afrika itu memiliki sungut, atau bisa juga disebut sebagai kumis ya, yang bentuknya itu memang seperti kumis, seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan, sungutnya itu komplit enggak? Ada 2 enggak? Kalau cuma ada 1, pilih yang lain gitu ya. Pilih yang sungutnya komplit, walaupun memang sungut tersebut dapat tumbuh kembali. Tapi kalau memang ada pilihan ikan yang sungutnya komplit, ya pilih yang komplit gitu. Kenapa kita pilih yang nggak komplit gitu? Nah, kemudian perhatikan juga bentuk bibir ikan arwana ya, teman-teman. Jangan sampai bibir yang bawah itu lebih panjang ketimbang bibir yang atas, atau biasa kita sebut dengan istilah cakil ya. Kalau cakil seperti itu sudah masuknya itu minus, dan itu juga sama seperti DE, tidak bisa sembuh kecuali dioperasi. Kemudian kita perhatikan juga dasi dan juga dayungnya, teman-teman. Yang dimaksud dasi dan dayung ikan arwana seperti ini. Cari dayung dan dasi yang paling panjang. Semakin panjang dayung dan dasinya, maka semakin bagus juga tuh untuk kualitasnya, seperti itu. Jadi pilih yang panjang ya, teman-teman, untuk dayung dan dasinya. Kemudian kita perhatikan juga insangnya, teman-teman. Insangnya itu yang rapet, yang rapih gitu. Jangan sampai insangnya itu terbuka seperti ini. Itu juga merupakan salah satu minus ikan arwana, yaitu insang terbuka ya, teman-teman. Dan itu juga sama, tidak bisa sembuh. Sama halnya seperti DE dan cakil, itu harus dioperasi baru bisa sembuh. Kemudian kita perhatikan juga bentuk ekor. Pilih ikan arwana yang ekornya itu melebar. Nah, kemudian pilih ikan arwana dengan badan yang paling lebar ya, teman-teman. Semakin lebar badannya, semakin bagus.
Apalagi kalau ada ikan arwana yang ukurannya masih kecil, masih pendek, tapi badannya udah lebar. Itu bisa saja mungkin SSB atau semi short body, atau mungkin SB short body ya. Memang ikan tersebut sebetulnya cacat, ikan cacat gitu kan. Dia ikan yang tidak normal gitu kan. Tapi malah harganya itu bisa berkali-kali lipat ketimbang harga ikan arwana yang normal, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman perhatikan juga sisiknya ya teman-teman. Apalagi untuk ikan arwana golden red dan super red, kualitas sisiknya itu sangat berpengaruh sekali. Kalau untuk yang golden red, teman-teman perhatikan warna emasnya itu tebal atau tipis. Semakin tebal ring emasnya, maka dia semakin bagus untuk masalah kualitasnya. Makanya ada istilah, kita kenal istilah ngeblok. Ngeblok itu artinya warna goldennya ataupun warna merahnya itu cenderung hampir menutupi sekujur tubuh, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk masalah pembahasan ring 4, ring 5, ring 6 itu sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang belum menyimak video sebelumnya, silakan teman-teman simak di video di atas ini. Untuk ikan yang memang mengharuskan adanya sertifikat dan chip, teman-teman perhatikan nomor seri yang ada pada sertifikat dan chip tersebut. Teman-teman pastikan bahwa nomor yang ada di sertifikat ini sesuai dengan nomor seri microchipnya gitu kan. Misalnya di sertifikatnya nih nomornya 4738, maka di microchipnya juga harus nomor 4738. Jangan sampai nomor yang di sertifikatnya ini tertera 4738, tapi ternyata setelah di scan nomor yang di sini beda gitu, nomor yang di microchipnya itu beda, atau mungkin bahkan nggak ada microchip yang tertanam gitu. Jadi sertifikatnya itu cuma sertifikat istilahnya akal-akalan. Karena kita perlu hati-hati juga, karena sekarang di marketplace itu banyak sekali orang-orang yang menjual sertifikat ilegal teman-teman. Jadi teman-teman pastikan dulu bahwa memang sertifikat tersebut adalah sertifikat resmi milik ikan yang teman-teman akan beli, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi pada video berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.